tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi kembali digelar dengan menghadirkan 3 orang saksi. KPU Kota Jambi belum dapat melakukan verifikasi administrasi Bacalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Rabu 31 Mei 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini pemirsa, seorang anak buah kapal Tugboat Highline kewarganegaraan Myanmar dikabarkan tenggelam di perairan Tanjung Jabung Timur. Tim SAR gabungan tengah mencari keberadaan WNA itu. Tim SAR gabungan terdiri dari SAR, Polairut, dan warga tengah menyusuri wilayah perairan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tim SAR tengah mencari keberadaan seorang anak buah Tugboat Highland Tingko, warga negara Myanmar yang dikabarkan tenggelam pada Selasa kemarin. Menurut Kepala Basarnas Jambi Cornelis, ABK yang tenggelam itu bersama 2 orang temannya hendak menurunkan ramdor tongkang. Namun, saat pom-pom mendekati tongkang, korban meloncat dan terjatuh. Karena tidak dapat berenang, korban akhirnya tenggelam di perairan. Saat ini, proses pencarian ABK itu masih menggunakan metode penyisiran di sekitar lokasi korban jatuh. Pencarian akan diperluas dengan radius 25 nm. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil 3 saksi di dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus korupsi suap Ketok Palu dengan terdakwa Juber, Tartinia, Poprianto, dan Ismet Kahar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang lanjutan itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi dalam persidangan. 3 saksi itu yakni Apif, Asrul, dan Imanuddin. Dihadirkannya 3 saksi dalam persidangan karena untuk meminta keterangan keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD Jambi. Penasihat hukum terdakwa Musril Nauli mengatakan dari keterangan saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dari aliran dana pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Ketiga saksi ini pada saat kejadian hanya bertugas untuk mengumpulkan uang dan memberikan kepada perwakilan anggota dewan. Dijadwalkan pada pekan depan Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan para terdakwa di dalam persidangan dengan agenda memintai keterangan terdakwa. Kalau keterangan saksi itu kan fungsi mereka mengumpulkan uang dan mendistribusikan. Tapi ketiga saksi tidak pernah bertemu sama terdakwa dan sama sekali tidak tahu apakah uang itu diterima terdakwa atau tidak. Dia hanya mendapat laporan dari yang mendistribusikan. Itulah kira-kira saksi. Untuk ini agenda ke depannya? Agenda ke depan keterangan terdakwa. Dan 2 minggu nanti ada sanksi meringankan karena dia ngaku. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas 4 terdakwa kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Pada berkas perkara itu, keempat terdakwa M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartinia dijerat dan diancam dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat ke-1 dan Junto Pasal 65 Ayat ke-1 KUHP. Ashar TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, sidang perdana kasus suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 untuk 6 terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa ke-6 tersangka dengan pasal suap dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Sidang perdana 6 tersangka kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Pada sidang itu, 6 terdakwa dihadirkan langsung ke ruang persidangan. 6 terdakwa diantaranya Sofyan Ali, Muntalia, Rudi Wijaya, Supriyanto, dan Zainuddin dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji. Sofyan Ali, Muntalia, Rudi Wijaya, Supriyanto, dan Zainuddin didakwa menerima hadiah 200 juta rupiah yang diberi secara 2 tahap dan diserahkan oleh Kusnindar. Uang itu merupakan uang ketok palu dari Zumizola selaku Gubernur Provinsi Jambi. Menurut jaksa, para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar para terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya yang mempunyai hak suara untuk menyetujui Ranperda menjadi Perda APBD tahun anggaran 2017. Ke-6 anggota DPRD periode 2014-2019 itu dijerat dengan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Asar TVRI Jambi melaporkan. Komplotan penganiayaan dan perampokan di kawasan Kebun Handil diringkus oleh polisi. 4 orang yang diringkus itu, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Inilah Guruh dan Riki, 2 dari 4 orang komplotan penganiayaan sekaligus perampokan di kota Jambi. Keduanya diringkus bersama sepasang suami istri akibat menganiaya dan merampok korbannya di kawasan Kebun Handil, kota Jambi. Sementara pasangan suami istri tidak dihadirkan karena sedang hamil. Kapolsek Jelutung Kota Jambi Ibtu Al-Imron menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku RG dan istrinya terlibat perselisihan dengan korban. Insiden itu membuat RG dan istrinya mengajak Guruh dan Riki untuk mengeroyok kedua korban. Setelah menganiaya, pelaku juga merampas unit sepeda motor milik korban. Unit Reskrim Polsek Jelutung telah mengungkap perkara 365 pencurian dengan kekerasan. Awalnya sebenarnya kami ada laporannya ada 2. Yang pertama 170 pengeroyokan, yang kedua ada 365. Karena ada 2 waktu itu korbannya. Kejadian itu kan bersama-sama ada 7 orang ya. Sekitar 7 orang datang ke TKP, sempat dipukuli si korban ini. Di TKP karena melihat ada motor, ada HP, ada uang punya si korban ini, si guru ini punya inisiatif jahat. Udah dipukulin, diambilnya barang-barangnya termasuk sepeda motor itu. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 dan 370 KUHP dengan ancaman penjara hingga 9 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga daging ayam di Pasar Segeti Muaro Jambi melonjak drastis dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong diduga karena minimnya pasokan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam potong di Pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi merangkak naik. Sebelumnya, harga ayam potong Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan minimnya pasokan ayam di pasar. Pedagang ayam mengaku kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, diduga karena kurangnya pasokan. Ketersediaan ayam yang dijual pedagang Pasar Sengeti dipasok dari daerah Sekernan dan Senaung. Ada kenaikan. Kenapa bang? Barang tuh kurang, ada ayam kosong.
Sehari berapa Pak biasa kita dapat stoknya? Maksudnya apa namanya? Stok yang kita dapat berapa sekarang? Kilo 30 kilo, 40 itu lah. Sebelumnya? Sebelum sekul abang tuh. Sekulan ya? Selain harga daging ayam, kenaikan juga terjadi pada daging sapi yang sebelumnya dijual Rp120.000, kini naik menjadi Rp140.000. Kenaikan harga juga terjadi pada ikan nila yang kini dijual Rp35.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Sementara untuk jenis ikan patin masih bertahan di harga Rp20.000 per kilogram. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga telur ayam di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan hingga Rp17.000. Kenaikan itu disebabkan pasokan telur ayam yang dipasok dari luar daerah sehingga biaya atau kos pengiriman meningkat. Kondisi harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional maupun kalangan di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan 10 hingga Rp17.000. Sebelumnya harga telur ayam hanya Rp40.000 per piring. Saat ini menjadi Rp57.000 per piring. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Edi Sabara mengatakan, kenaikan harga telur ayam ini telah terjadi sejak Kamis pekan kemarin. Lonjakan harga terjadi karena pasokan telur ayam dipasok dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap biaya penjualan. Kan di telur ayam ras ada kenaikan 10 sampai 17.000. Kenaikan telur ayam itu ada yang pokoknya kenaikannya dari Kamis kemarin dari 10.000 sampai 17.000. Hari Kamis kemarin di 40.000, sedangkan hari ini sudah mencapai 57.000. Kenaikan harga telur ayam ini dinilai masih cukup wajar dan masih terjangkau oleh para pembeli dan konsumen. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya capaian pertumbuhan ekonomi dan politik di Kabupaten Sarolangun cenderung stabil dan membaik. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Kota Jambi belum dapat melakukan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif. Belum dapat diaksesnya sistem informasi pencalonan menjadi penyebab belum dapat dilakukannya tahapan verifikasi. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023 merupakan jadwal verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Di tingkat KPU RI, verifikasi administrasi Bacalek telah mencapai 30% lebih. Kemudian di tingkat KPU Provinsi Jambi sudah berada di angka 50% lebih. Namun verifikasi administrasi Bacalek di tingkat KPU Kota Jambi justru masih nihil atau belum ada progres. PLT Ketua KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat membuka akses sistem informasi pencalonan atau Silon. Belum dapat dibukanya akses Silon itu karena KPU RI masih mengunci akun Silon. Sementara KPU Kota Jambi terus berkoordinasi untuk memastikan kapan dapat memulai proses verifikasi administrasi berkas Bacalek 18 Parpol. Memang sampai hari ini juga kami belum bisa melakukan kegiatan verifikasi karena memang akun untuk Silonnya sendiri masih dikunci sama KPU RI. Kalau untuk informasi kayaknya masih menunggu bimbingan teknis ataupun rapat koordinasi terkait proses verifikasi ini. Jadi memang sampai saat ini masih menunggu arahan dari KPU Provinsi dan KPU RI terkait verifikasi partai.
Meski tahapan verifikasi dokumen persyaratan Bacalek masih tersisa waktu lebih kurang 3 pekan lagi, namun KPU Kota Jambi memastikan dapat merampungkan tahap yang mengutamakan aspek kecocokan dan keabsahan data Bacalek. Jika data Bacalek yang diserahkan parpol belum memenuhi persyaratan, KPU Kota Jambi akan memberikan kesempatan pengajuan perbaikan data pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Tahapan verifikasi administrasi berkas Bacalek DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 48%. Ketidaksesuaian identitas menjadi temuan sementara dalam verifikasi administrasi berkas Bacalek. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terus melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif Bacalek DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hingga saat ini verifikasi administrasi baru sekitar 48% dari total 17 partai politik. Verifikasi administrasi ini berlangsung sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan ada 488 Bacalek yang dilakukan verifikasi berkas untuk memenuhi 3 dapil. Pada tahap verifikasi ini akan dilakukan pengecekan mengenai kesesuaian dan keabsahan dari masing-masing berkas Bacalek, mulai dari KTP elektronik, legalisir ijazah, dan surat keterangan lainnya. Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan proses pendaftaran Bacalek tingkat kabupaten pada 1 hingga 14 Mei 2023. Tercatat 17 partai politik telah menyelesaikan proses pendaftaran. Partai politik yang kita perning calonnya sebanyak 233 orang yang sudah kita perning. Hasil temuan permen tadi itulah beberapa kriteria tadi KTP yang tidak sama, calegnya, dokumen calegnya ganda, surat-surat dokumen belum ditandatangani atau bermaterai. Hasil verifikasi administrasi Bacalek akan langsung diumumkan kepada partai politik. Bagi Bacalek yang persyaratannya tidak lengkap atau bermasalah, diberi waktu untuk perbaikan. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diskominfo Provinsi Jambi kembali melanjutkan pengentasan desa blank spot pada tahun 2023. Kegiatan melalui program Dumisake pada alokasi internet masuk desa itu mulai dilakukan pada akhir bulan Juni mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Diskominfo terus berupaya menghadirkan ketersediaan jaringan internet di seluruh daerah, khususnya di desa yang tidak memiliki jaringan internet atau blank spot. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan, penyediaan jaringan internet melalui program Dumisake, yakni pada alokasi internet masuk desa tahun 2023, akan dimulai pada akhir Juni mendatang. Program Jambi Cerdas dan Pintar untuk pengentasan blank spot yang sudah disiapkan pemerintah akan menyasar 80 desa yang terdata tidak memiliki akses internet. Percepatan penyedia akses internet merupakan lanjutan dari penyelesaian program pengentasan blank spot yang tersebar di 285 desa di Provinsi Jambi. Aryansyah menjelaskan, pada tahun 2022, Diskominfo berhasil menyambungkan jaringan internet untuk 125 desa blank spot yang tersebar di sejumlah daerah. Sementara, untuk penyambungan sisanya di 80 desa blank spot akan dilanjutkan pada program yang sama di tahun 2024, sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah. 2023 ini, insya Allah nanti bulan Juni akan kita segera launching di akhir Juni, yaitu ada lebih kurang 80 desa sesuai dengan anggaran yang ada di Kominfo untuk internet masuk desa. Jadi 80 dan nanti sisanya akan kita intensifkan di tahun 2024 lebih kurang mungkin 80 atau 90 sampai 100 desa. Jadi 305 insya Allah nanti semua desa bisa terakses internet walaupun hanya parsial, ya, tidak menyeluruh. Ya.
Upaya pengentasan blank spot di wilayah Provinsi Jambi dilakukan untuk menghadirkan kemudahan akses internet bagi masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sarolangun terus membaik, salah satunya dengan terkendalinya inflasi. Di sisi lain, pada perkembangan politik yang kian dinamis, Pemkab Sarolangun mampu menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Pemerintah pusat memastikan Indonesia tidak akan terdampak resesi global pada tahun 2023 ini. Pasca pandemi COVID-19 dan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kondisi ekonomi terutama bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sarolangun relatif stabil dan normal, termasuk daya beli masyarakat karena inflasi terkendali. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, meski belum memiliki data tertulis, namun berdasarkan rapat bersama OPD terkait, pendapatan per kapita masyarakat meningkat karena mulai membaiknya komoditi harga jual sawit dan karet di tingkat petani, sehingga ekonomi masyarakat dan faktor pendidikan anak-anak terjamin. Terkait capaian setelah kita pandemi, alhamdulillah sekarang step by step kita sudah mulai menuju angka-angka yang membaik. Memang secara pastinya saya belum minta data sama dinas terkait, tapi kalau kita melihat perkembangan yang ada sekarang, kita sudah melihat ekonomi sudah mulai stabil. Harga-harga komoditi baik itu karet, sawit pelan-pelan sudah mulai naik. Sementara itu, capaian sisi politik yang telah memasuki beberapa tahapan pemilu berada dalam kondisi aman dan terjaga. Sinergitas TNI, Polri, dan Satpol PP terus memberikan pengamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri pisah sambut Kepala BPTD kelas 2 Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris hadiri pisah sambut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi, meningkatkan aksesibilitas menjadi target pemerintah untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan transportasi bagi masyarakat. Gubernur Al-Haris menghadiri pisah sambut Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Jambi. Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Jambi, Sigit Mintarso, yang mendapatkan penugasan baru di Papua Barat. Al-Haris juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Jambi yang baru, Eko Indrayanto, yang mendapatkan penugasan di Provinsi Jambi. Di bawah kepemimpinan Sigit Mintarso, jajaran Balai Pengelolaan Transportasi Darat dinilai telah melakukan berbagai terobosan dalam upaya meningkatkan konektivitas pelayanan transportasi dan keselamatan bagi masyarakat. Berbagai program terbangun selama ini didorong untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam mendukung kemajuan daerah. Transportasi memiliki peran sentral dalam menyukseskan pembangunan, meningkatkan aksesibilitas transportasi menjadi target pemerintah untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan transportasi bagi masyarakat. Pergantian pemimpin dalam suatu instansi merupakan sesuatu hal yang biasa dan menjadi langkah pencegahan dalam upaya mengakselerasi pencapaian program kerja. Juga Pak Eko juga beliau mantan di sini. Beliau sudah paham Jambi seperti apa kondisinya. Saya yakin beliau akan meneruskan apa yang pernah Pak Sigit lakukan di sini untuk bagaimana Jambi baik, saya kira, angkutan jalan kita ke depan. Jadi kedua orang ini adalah orang yang luar biasa. Saya kira negara memberi amanah pada beliau untuk bagaimana menata angkutan darat di Jambi dengan baik. Dan kita insya Allah Pemprov dan Kota juga siap nanti dengan beliau saling berkolaborasi. Itu mungkin, saya kira. Terima kasih.
Al-Haris berharap serah terima jabatan itu menjadi momentum dalam membangun sinergis yang harmonis, merespon dan memecahkan berbagai tantangan transportasi di masa yang akan datang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 27 pejabat fungsional. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bertepat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 pejabat fungsional. Al-Haris mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat, baik fungsional maupun struktural, merupakan salah satu bagian dari perputaran organisasi. Selain melakukan pembinaan, pelantikan pejabat juga sebagai pemantapan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan karir aparatur sipil negara atau ASN. Kenaikan jenjang karir bagi ASN tentu harus disertai dengan tuntutan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Selain bekerja secara terukur, pejabat fungsional juga bekerja sesuai keahlian. Para pejabat fungsional yang baru menempati posisi di jumlah OPD harus bekerja maksimal dan profesional, serta dapat memberikan perubahan baik bagi lingkungan kerja maupun pemerintah Provinsi Jambi. Sebagian besar adalah P3K kita yang lulus kemarin langsung jadi fungsional. Ya, ada juga yang dari ASN. Nah, kita berharap memang ke depan semakin banyak yang mendapatkan jabatan fungsional ini. Kenapa? Karena amanah undang-undang bahwa fungsional ini penting. Mereka bekerja dengan terukur, ya, dengan angka kredit yang jelas, dan juga skala tugas-tugas mereka juga sudah bersifat keahlian, ya, sudah bersifat skill. Maka dari itu dengan mereka dilantik, diukuhkan, kita berharap ini akan mendapat menambah kinerja di masing-masing OPD yang di mana mereka ditempatkan. Itu aja, ya. Pelantikan jabatan fungsional itu terdiri dari ASN dan P3K di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris minta seluruh P3K yang menerima SK dan pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik, sehingga berdampak positif pada peningkatan kinerja perangkat daerah. Iwan Henry, Janjar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris melepas petugas haji dalam persiapan pemberangkatan calon jamaah haji embarkasi Provinsi Jambi. Para petugas haji diminta dapat menjalankan tugas dengan sepenuh hati, membantu dan melayani calon jamaah haji selama berada di Tanah Suci. Para petugas haji merupakan duta bangsa dan masyarakat saat penyelenggaraan ibadah haji. Petugas haji memiliki tugas mulia dalam membantu dan melayani jemaah calon haji selama berada di Tanah Suci. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat melepas calon petugas haji dalam persiapan pemberangkatan JCH tahun 2023 di Asrama Haji Provinsi Jambi. Pada penyelenggaraan haji tahun 2023, petugas haji yang diberangkatkan terdiri dari 40 orang petugas kloter, 19 orang tim pemandu haji daerah atau TPHD, dan 8 orang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Petugas haji akan menghadapi tantangan yang cukup berat karena meningkatnya kuota haji Indonesia pada tahun ini. Tak hanya itu, penyelenggaraan haji pada tahun ini juga berbeda dari biasanya karena pemerintah tidak lagi membatasi batasan umur. Al-Haris berharap para petugas haji dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi jemaah haji. Saya melepaskan keberangkatan petugas haji yang tugas mereka adalah melayani jemaah calon haji asal Provinsi Jambi. Nah, petugas ini kan ada petugas tim kesehatan, ada pendamping ibadah jemaah haji, ada juga pembantu umum, ya, ada juga ketua kloter dan sebagainya. Kakadwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, berkatakan jumlah JCH Provinsi Jambi pada tahun ini mencapai 2.955 orang. Dari jumlah itu, 40% diantaranya JCH lanjut usia dengan kriteria usia 60 tahun ke atas. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama mengusung tagline pelayanan haji ramah lansia. Pelepasan petugas haji itu ditandai dengan pemakaian rompi petugas haji oleh Gubernur Jambi. Iwan Henry, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri pelepasan siswa kelas 12 SMK Negeri 4 Kota Jambi. Abdullah Sadi berpesan agar para siswa-siswi dapat melanjutkan belajar hingga ke perguruan tinggi.
Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk mendorong hadirnya pendidikan yang mantap untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Langkah itu sesuai misi ketiga pemerintah, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Jambi Mantap. Pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas akan memudahkan lahirnya sumber daya yang handal untuk pembangunan daerah. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menghadiri pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi Angkatan ke-63. Abdullah Sani menekankan dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, pemerintah memiliki harapan yang tinggi pada lulusan SMK untuk siap memasuki dunia kerja. Keterampilan yang didapat selama bersekolah menjadi modal penting dalam peningkatan kemampuan diri. Hadirnya program Merdeka Belajar menjadi kebijakan esensial yang harus mampu diimplementasikan dengan baik oleh pihak sekolah dalam mendukung percepatan pemajuan kualitas pendidikan. Gariskanlah cita-citamu mau seperti apa nanti, tapi laluilah jalan menuju cita-cita tersebut. Anak-anak sekalian, kemudian di dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan di masa depan, saya kalau boleh berpesan kepada anda semua, jangan lupakan selalu minta ridho dan minta doa kepada kedua orang tua. Abdullah Sani berharap siswa-siswi lulusan SMK Negeri 4 Kota Jambi dapat menjadi individu yang sukses dengan memanfaatkan ilmu yang diperoleh saat bersekolah. Pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Jambi tersebut ditandai dengan pemakaian medali secara simbolis oleh Wakil Gubernur Jambi. Iwan Henry, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya melepas 580 calon jamaah haji Kota Jambi. Syarif Fasya berharap semua calon jamaah haji Kota Jambi menjadi haji yang mabrur. Wali Kota Jambi Syarif Fasya melepas 580 jemaah calon haji Kota Jambi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah calon haji Kota Jambi tersebut dibagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 18 yang terdiri dari 280 jemaah dan kloter 19 terdiri dari 300 jemaah. Wali Kota Jambi Syarif Fasya berpesan kepada para jemaah calon haji agar lebih fokus untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Jemaah calon haji juga diminta untuk menjaga kesehatan saat melakukan ibadah haji di Tanah Suci, karena rangkaian pelaksanaan ibadah haji membutuhkan waktu yang cukup panjang dan menguras fisik jamaah. Dalam beribadah haji nanti dan termasuk larangan-larangan dan lain sebagainya. Kemudian juga kami juga menitipkan jemaah kepada para petugas kesehatan, petugas pembimbing pelayan haji untuk dapat dilayani sebaik-baik mungkinnya sehingga mereka akan menjadi tamu-tamu Allah dan menjadi haji yang mampu. Nah, kemudian kami di Kota Jambi ini mendoakan para jemaah kiranya lancar dalam perjalanan nanti, kemudian sampai ke Tanah Suci beribadah dengan khusyuk dan juga kembali pulang ke tanah air, ke Kota Jambi ini dengan selamat berkumpul bersama keluarga. Demikian. Syarif Fasya berharap semua jemaah calon haji Kota Jambi dapat melaksanakan ibadah haji dengan sabar dan ikhlas sehingga dapat menjadi haji yang mabrur. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Jelang keberangkatan 10 jamaah calon haji Provinsi Jambi belum divaksin COVID-19 dosis kedua. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, masih dalam segmen advertorial.
Wali Kota Jambi Syarif Fasa kembali memimpin misi kemanusiaan Kota Jambi Peduli. Kota Jambi Peduli merupakan program Pemkot Jambi untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. Dengan menumpang speedboat, Wali Kota Jambi Syarif Fasa bersama sejumlah kepala OPD bertolak dari Kota Jambi menuju Teluk Ujung Jabung Jambi. Kepergian Wali Kota Jambi itu dalam rangka menyalurkan misi kemanusiaan Kota Jambi Peduli. Setibanya di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syarif Fasa secara simbolis menyerahkan bantuan kepada kepala desa dan masyarakat yang hadir di lokasi. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, Kota Jambi Peduli merupakan program Wali Kota Jambi untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. Kota Jambi Peduli diberikan kepada 31 kepala keluarga yang terdampak puting beliung beberapa waktu lalu. Bantuan sosial Kota Jambi Peduli yang berasal dari masyarakat dan ASN pemerintah Kota Jambi itu tak hanya menyasar masyarakat Kota Jambi, namun seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Dan kami menghimpun bantuan dari warga Kota Jambi dan keluarga besar Pemkot Jambi untuk menyerahkan bantuan itu, yaitu bantuan dana tunai kepada seluruh 31 warga yang terkena musibah ini. Mudah-mudahan tadi kami berpesan kepada warga untuk sabar dan tabah terhadap cobaan ini. Mudah-mudahan ini mendapat amal pahala nanti, kebaikan bagi korban musibah nanti. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Jambi dan keluarga besar Pemkot Jambi yang telah menyisihkan rezekinya untuk membantu saudara-saudaranya di Desa Teluk Majelis ini. Ya. Camat Kuala Jambi Rashid mengapresiasi kehadiran Wali Kota Jambi yang secara langsung hadir untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Desa Teluk Majelis. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Pejabat Bupati Bahyuni Deliansyah melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selain melihat progres perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah melihat langsung perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi para pemilih pemula di Desa Tajuk Katu, Kecamatan Muaro Sebo. Kegiatan yang berlangsung di kantor desa ini tidak hanya melayani pemilih pemula, namun juga masyarakat yang ingin memperbaiki administrasi kependudukan. Salah satu petugas Disduk Capil dihampiri oleh orang nomor 1 di bumi Sailun Selambai untuk memberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Bahyuni Deliansyah berharap para pemilih pemula dapat memanfaatkan momentum jemput bola yang dilakukan Disduk Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Bahyuni Deliansyah optimis sebuah pemilih pemula dapat melakukan perekaman sebelum Februari 2024. Melihat progres dari Dinas Dukcapil terkait dengan perekaman KTP. Jadi saya bicara sama Pak Kadis punya target bahwa akan dilakukannya pesta demokrasi dalam waktu dekat ini. Makanya Pak Kadis sesuai dengan tupoksi dia melakukan perekaman KTP dari mulai anak umur menjelang 17 sama juga anak-anak dan orang tua yang belum terdata KTP-nya, sehingga nanti mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara untuk dapat memilih Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Muaro Sebo, Bahyuni Deliansyah juga menyerahkan puluhan paket bantuan sembako kepada masyarakat. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat, Bahyuni Deliansyah juga memberikan bantuan paket sembako kepada Pondok Pesantren Al-Amin. Bantuan yang disalurkan itu sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada warganya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Mashuri menghadiri pengajian akbar dan wisuda santri di Pondok Pesantren Al-Inayah 5. Sebagai bentuk kepedulian, Pemkab Bungo telah menganggarkan bantuan untuk setiap pondok pesantren. Bupati Bungo Mashuri menghadiri haflah akhirusana pengajian akbar dan wisuda santri di Pondok Pesantren Al-Inayah 5 tahun ajaran 2022-2023. Bupati Bungo Mashuri mengucapkan selamat kepada para santri yang diwisuda. Ilmu agama menjadi pondasi dalam membangun karakter generasi Buddha Islami. Sejak dahulu pondok pesantren menjadi pilihan para orang tua untuk membentuk karakter anak yang Islami. Para santri yang telah diwisuda menjadi kebanggaan para orang tua melihat keberhasilan anaknya dalam memperdalam ilmu agama. Mashuri berharap para santri yang telah diwisuda agar tetap memperdalam ilmu agama.
tentu kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian hadir Pondok Pesantren Alinaya nih di Bungo ini. Di Bungo 3 tahun yang lalu pondok pesantren itu cuma 22 Pak. Sekarang pondok pesantren yang didata di Bungo sudah 54. 54 itu di luar yang belum ada ngurus izin, itu yang sudah berizin. Artinya begitu pesatnya pondok pesantren hadir di Bungo ini. Nah, ini patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita bisa tempat bersekolah dan kami sangat terharu. Bersyukurlah Bapak Ibu sekian orang-orang tua ini yang bisa menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren ini. Masuri menambahkan kehadiran pondok pesantren secara tidak langsung telah membantu pemerintah Kabupaten Bungo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat ini pondok pesantren di Kabupaten Bungo mencapai 54 pondok pesantren. Sebagai bentuk kepedulian, Pemkab Bungo telah menganggarkan bantuan untuk setiap pondok pesantren. Mukrian di TPRI Jambi melaporkan. Saudara pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri memimpin rapat persiapan dan pematangan pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Pelaksanaan MTQ itu akan diselenggarakan pada 21 hingga 30 Agustus mendatang. Kabupaten Sarolangun menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Pelaksanaan MTQ akan diselenggarakan pada 21 hingga 30 Agustus mendatang. Agar MTQ berjalan sukses, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar rapat persiapan dan pematangan pelaksanaan MTQ. Rapat itu dipimpin pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri. Rapat yang turut dihadiri Ketua TPPKK, Sekda, dan OPD terkait itu membahas beberapa pokok yang akan dihadapi oleh Kabupaten Sarolangun sebagai tuan rumah. Di antaranya kesiapan setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap pemondokan kafilah dari 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, termasuk Dewan Hakim maupun peserta. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan rapat yang dilaksanakan itu bukan rapat evaluasi, melainkan rapat pematangan karena pelaksanaan MTQ hanya menyisakan waktu sekitar 2 bulan lagi. Seluruh persiapan harus tersusun dengan baik dan sebuah OPD yang bertanggung jawab harus selalu meningkatkan koordinasi dengan panitia MTQ. Kami sedang membicarakan persiapan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 di Kabupaten Sarolangun, tingkat provinsi. Kabupaten Sarolangun diberikan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur sebagai tuan rumah. Kami sebagai PJ di sini mempersiapkan diri karena ini tugas yang mulia. Kami tadi membicarakan tentang kesiapan arena utamanya ya. Rapat persiapan MTQ ke-52 tahun 2023 turut dihadiri Kepala Kantor Kemenak Sarolangun Muhammad Syatar, Camat dan Lurah dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnandi, TPRI Jambi melaporkan. PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Jambi, area Kabupaten Kerinci Unit Siulak, menyelenggarakan klasterisasi sektoral olahan kentang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para UMKM untuk lebih memperluas pemasaran usaha. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Jambi area Kabupaten Kerinci Unit Siulak menyelenggarakan pelatihan usaha olahan dodol kentang. Kegiatan itu bertempat di Gedung Serbaguna Desa Lubuk Nengkodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kegiatan yang dikenal dengan istilah klasterisasi usaha ini diikuti 25 nasabah PNM Mekar Kabupaten Kerinci. Manajer Supporting PNM Cabang Jambi, Edwin Diana Putra mengatakan, pelatihan ini merupakan komitmen PNM dalam membangun hubungan emosional dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. PNM dalam mendukung pertumbuhan UMKM memiliki 3 modal, yakni modal finansial, intelektual, dan sosial. Pelatihan usaha olahan ini termasuk ke dalam modal intelektual, sementara modal finansial diberikan dalam pembiayaan usaha produktif, dan modal sosial diimplementasikan dengan jejaring usaha dan sinergis bisnis. PNM itu pembiayaan non-bank yang bergerak di pembiayaan modal mikro dan ultramikro. Nah, PNM itu sendiri mempunyai
usaha bisnis yaitu usaha ulam dan usaha mekar. Ulam itu sendiri itu unit layanan modal mikro, sementara mekar itu membina ekonomi keluarga sejahtera. Nah, di sini PNM itu sendiri memberikan pinjaman modal yaitu 3 modal. Yang pertama itu modal finansial. Modal finansial itu diberikan modal usaha yang diberikan kepada nasabah kita sendiri. Setelah itu modal intelektual dan modal sosial. Nah, untuk berkaitan dengan modal intelektual ini, itu acara klasterisasi ini yang kita adakan sekarang ini yaitu dodol kentang. Dari output klasterisasi ini, kita akan memberikan yang pertama itu mungkin praktek dulu sekalian pembukaan. Yang kedua mungkin kita bantu untuk izin-izin usahanya. Edwin Yana Putra berharap melalui pelatihan itu para nasabah dapat memperluas pemasaran usahanya, baik melalui pasar lokal, nasional, online maupun internasional. Ilwan TPRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 10 jamaah calon haji Provinsi Jambi belum divaksin COVID-19 dosis kedua. 10 jamaah calon haji yang belum divaksin itu berasal dari kelompok lansia. Menjelang keberangkatan jemaah calon haji JCH Provinsi Jambi tahun 2023, masih ada 10 jemaah calon haji yang belum divaksinasi COVID-19. 10 JCH yang belum divaksinasi COVID-19 ini merupakan dosis kedua. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi, mengatakan meski sertifikat vaksin COVID-19 tidak menjadi syarat keberangkatan haji, namun sertifikat vaksin menjadi syarat penerbangan atau keberangkatan ke luar negeri. 10 JCH yang belum divaksin itu berasal dari kelompok lansia yang memiliki riwayat penyakit atau tidak memungkinkan untuk divaksin. Meski belum divaksin, namun 10 JCH itu dipastikan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk melakukan vaksinasi COVID-19 pada JCH yang belum divaksin. Wahyudi menambahkan keberangkatan JCH Provinsi Jambi hingga saat ini belum menemui kendala, sehingga keberangkatan JCH sudah dapat dilakukan pada 5 Juni mendatang. Joko TPRI Jambi melaporkan. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi, 146 JCH asal Kabupaten Muaro Jambi mengikuti bimbingan manasik haji. Pada bimbingan manasik haji itu, JCH dibekali materi syarat dan rukun dalam menjalani ibadah haji. 146 jemaah calon haji Kabupaten Muaro Jambi mengikuti bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji yang digelar di Aula Kemenak Muaro Jambi itu diisi pemateri dari Kanwil Kemenak Provinsi dan Kemenak Kabupaten. Selain memberikan pembekalan tentang pelaksanaan ibadah haji, pemateri juga memperkenalkan petugas haji yang nantinya akan membantu jemaah selama di Tanah Suci. Selain diberikan bimbingan, para JCH juga diimbau agar tetap menjaga kesehatan selama di Tanah Suci. 146 JCH yang mengikuti manasik telah siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Salah seorang JCH Subih Bahrul Mustafa mengaku antusias mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar pemerintah. Tahun 2023 berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, tidak ada hambatan, dan semua diberi kesehatan. Itu kesiapan sendiri seperti apa kita, Pak? Kesiapannya sudah banyak kegiatan yang dilalui seperti manasik, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sudah semua, tinggal menunggu pelepasan dari Bapak Bupati. Para JCH berharap masyarakat turut berdoakan agar para jemaah dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji. Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, para calon tamu Allah ini telah melakukan berbagai persiapan agar dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan baik. Azan Afnan TPRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi dalam segmen Lintas Andalas.
Di antaranya kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Lampung melepas keberangkatan 565 jamaah calon haji. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus melepas keberangkatan 565 calon jamaah haji. Pada pelepasan keberangkatan calon jamaah haji itu, 56 personel polisi dikerahkan untuk mengawal proses keberangkatan. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak bersama pemerintah Kabupaten Tanggamus melepas 565 calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Keberangkatan para calon jamaah dilakukan 2 tahap agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan lalu lintas. Terdapat 10 armada bus yang digunakan untuk mengangkut calon jamaah haji. Pusat keberangkatan dilakukan di Islamic Center Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Dari data yang dihimpun, jamaah yang berangkat terdiri dari 475 orang, 230 orang laki-laki dan 245 perempuan. Sedangkan yang menunda keberangkatan ada 89 orang dengan catatan sedang pendidikan, sakit, dan menunggu mahram serta alasan kendala lainnya. Untuk calon jamaah termuda tahun 2023 berusia 27 tahun asal Pekon Air Kumbang dan tertua berusia 94 tahun asal Pekon Air Naningan. Sementara calon jamaah usia lanjut terdapat 36 orang dan calon jamaah cadangan terdapat 69 orang. Kabak Ops Polres Tanggamus AKP Sarwani menyampaikan pihak kepolisian telah mengatur kelancaran keberangkatan calon jamaah haji dengan menerjunkan 56 personil yang disebar ke sejumlah titik rawan kemacetan. Pengamanan pemberangkatan haji tahun ini kami melibatkan 56 personil yang tadi dimulai dari jam 6. Tadi berangkat jam 11. Dari rombongan ini kita bagi 2 rombongan. Jadi 10 kendaraan kita bagi 2 menjadi 55 per rombongan. Dikawal oleh 2 peredar dengan waktu yang diatur jedanya. Ya, pengaman terbuka dan tertutup. Pengaturan lalu lintas, ya alhamdulillah pengaturan lalu lintas lancar. Dari Kabupaten Tanggamus, Abi TVRI Lampung melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu akan memperketat pengawasan hewan ternak yang akan dikorbankan saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Pengawasan itu dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dari petugas kesehatan hewan terhadap calon hewan kurban di setiap kelurahan. Menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan akan memperketat pengawasan terhadap hewan ternak sapi ataupun kambing yang akan menjadi hewan kurban. Kabid Peternakan dan Keswan, Haulian Tuapohan mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dari petugas kesehatan hewan terhadap calon hewan kurban di setiap kelurahan Kota Bengkulu. Hal tersebut guna menyeleksi hewan ternak yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, serta juga untuk mengetahui berapa banyak jumlah keseluruhan dari hewan kurban. Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar petugas untuk mengecek peternakan dengan mendeteksi setiap hewan ternak yang didistribusikan dari luar daerah. Jadi data itu nanti kita himpun yang tujuannya pertama kita bisa mengetahui jumlah hewan yang dipotong di kota ini. Kemudian itu sebagai juga data awal bagi kita untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban nanti sebelum dipotong maupun setelah dipotong. Adapun untuk pengawasan lalu lintas hewan di titik perbatasan akan dilakukan lebih lanjut tergantung situasi kesehatan hewan di luar daerah Kota Bengkulu. Kairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.